Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira Agustin dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi teks editorial. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis-jenis, struktur, kaidah kebahasaan, langkah-langkah dalam menyusun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Teks editorial disebut juga tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, ada teks editorial per papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, yang kedua ada teks editorial per papan menengah ke bawah memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, progresif. Yang keempat, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Yang ketiga ada fungsi teks editorial. Teks editorial mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, umumnya menjelaskan suatu berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi secara menyeluruh. Yang ketiga, terdapat analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang terakhir, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Yang keempat, ada jenis-jenis teks editorial. Nah, jenis-jenis teks editorial ada 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Teks editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, ada kontroversial editorial. Teks editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam teks editorial ini biasanya terdapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Nah, yang terakhir ada explanatory editorial. Teks editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memerhatikan suatu isu. Yang kelima, ada struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pernyataan pendapat tesis yang berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya berupa sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, yang kedua ada isi atau tubuh. Isi atau tubuh merupakan penyampaian argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis, walaupun secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi bisa berbentuk pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan hasil para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi merupakan pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Bagian penutup ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Yang keenam adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaannya yang pertama, menggunakan kalimat retoris atau pernyataan yang tidak diperlukan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer yang mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk, misalnya di sana, di sini, di situ. Yang terakhir, menggunakan konjungsi kausalitas, kayak sebab akibat.
Yang ketujuh ada langkah-langkah dalam membuat teks editorial. Langkah-langkahnya yang pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntuhan paragraf yang membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.